Selamat datang kembali di channel Fakta Mayapada. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu tokoh legenda yang paling terkenal di Pulau Jawa, yaitu, misteri antara Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Jangan bingung dengan sosok Gusti Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong, meskipun seringkali disamakan, ketiga sosok tersebut, pada dasarnya memiliki perbedaan yang menarik. Mari kita selami mitologi dan cerita-cerita yang melingkupi sosok yang misterius ini. Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Bali. Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda. Pada umumnya dia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat peringatan akan datangnya suatu kejadian penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan dewi-dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul asal-usulnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Cerita-cerita yang terkait antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan menurut mitologi Jawa. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Jogja, dimulai dari Panembahan Senopati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja. Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krendawahana dalam pewayangan disebut alas Setragandamait, Dandang Magore Kahyangan atau tempat tinggal bersemayam berstananya Batari Durga Permoni. Ratunya penguasa para makhluk halus tak kasat mata dengan nama demit, jin, setan, hantu, prewangan, demit, ilu-ilu, banaspati, wedon, jerangkong dan lain-lain yang berkaitan dengan bau mistis gaib, Keraton Laut Selatan yang berpusat di Keraton Kasunanan Surakarta. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan, keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Nama dan wujud Kanjeng Ratu Kidul. Karaton Surakarta menyebutnya sebagai Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari atau Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kecono Hadisari. Sultan Hamengkubuwono IX menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan Sang Ratu. Ia dapat berubah wujud dan penampilan, sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Babat Dipanegara menceritakan kedatangan Ratu Kidul selalu didahului pancaran sebesar sinar atau ndaru. Asal-usul Kanjeng Ratu Kidul. Legenda mengenai penguasa mistis Laut Selatan ini tidak diketahui dengan pasti sejak kapan dimulai. Namun, legenda ini mencapai puncak tertinggi karena pengaruh kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Jogja. Dalam kepercayaan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual bagi raja-raja kedua keraton tersebut. Pada saat tertentu, keraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma, Bantul, Pantai Parangtritis Bantul dan di Pantai Paranggupita, Wonogiri. Panggung Sanggabuwono artinya dalam artian bahasa Indonesia yaitu panggung penyangga dunia atau jagat raya di Kompleks Karaton Kasunanan Surakarta dan panggung Krapyak di Keraton Yogyakarta Hadiningrat dipercaya merupakan tempat bercengkerama antara Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Susuhunan Pakubuwono hingga Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Sultan Hamengkubuwono dengan Kanjeng Ratu. Konon, Sang Ratu tampil sebagai perempuan muda dan cantik pada saat bulan muda hingga purnama. Terapi berangsur-angsur menua pada saat bulan menuju bulan mati. Nama dan wujud Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul adalah sosok supranatural dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Dewi Kadita adalah nama asli Nyi Roro Kidul. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran, yang melarikan diri ke Lautan Selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana, ibu tiri, dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan.
Ia mendapat bisikan gaib dari ibunya untuk melompat ke lautan yang berombak ganas, dan kemudian ia menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge atau Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudera selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malah membuatnya semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas laut selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Nama dan wujud Nyi Blorong. Nyi Blorong memiliki nama asli Maheswari Sasandoro Ing Gayatri, anak dari Nyi Mas Dewi Rangkita atau yang dikenal sebagai Ratu Galuh, anak dari Nyi Mas Dewi Anggista, putri bungsu dari Raja Caringin Kurung Kesi, Prabu Jaya Cakra. Ia diangkat anak oleh pangeran dari pantai selatan dan Nyi Roro Kidul, lalu setelah besar ia diangkat menjadi senopati untuk menjaga pantai utara. Nyi Blorong adalah sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya, tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula yaitu ular raksasa. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa, memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Ia konon memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia pengikutnya. Saat ajal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Itulah cerita yang menjelaskan sosok-sosok legenda yang berhubungan antara Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Bagaimana menurutmu? Apakah mitologi ini masih memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Jawa dan sekitarnya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya dari Fakta Mayapada. Terima kasih telah menonton. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya.